Siapa yang menggantungkan jimat pada dirinya, pada rumahnya, pada kendaraannya, maka tidak berbuat kesyirikan. Ini nanti akan mengganggu tauhid dia, akan mengganggu ketauhidannya. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita sebagai seorang muslim selalu memuji dan memuja Allah. Terlalu banyak nikmat Allah yang telah melimpah kita nikmati selama ini. Dari mulai kita lahir sampai detik ini di mana kita ikut taklim, dan mungkin beberapa waktu ke depan sampai ajal datang, dari makanan, minuman, oksigen, air, dan apa saja yang membuat roda kehidupan ini bisa berjalan. Rata-rata semuanya yang lalu sudah kita nikmati dan memang sangat sulit untuk menghitungnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala kekalkan dalam firman-Nya, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu. Dan Allah Subhanahu wa taala membolehkan kita menikmati semua itu selama dalam konsep dan koridor yang diizinkan. Halalan thayyiba, yang dibolehkan dan berkualitas. Dan juga Allah ikut sertakan menikmati itu dengan bersyukur. Dan kita harus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena syukur ini dengan dua susunan kata saja, alhamdulillah, Allah kekalkan juga dalam firman yang lain, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka pasti aku akan tambah. Maka selalulah bersyukur saudaraku seiman atas segala nikmat, dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Bahkan mata kita saja bisa berkedip, hidung kita masih bisa menarik oksigen, telinga kita masih bisa mendengar suara, tangan kita masih bisa menjamah, kaki kita masih bisa melangkah, dan apa saja semua di tubuh kita ini dan di luar tubuh ini, semuanya nikmat yang sangat besar yang harusnya kita jaga dan kita syukuri. Termasuk tentu pada kesempatan ini Allah masih mudahkan kaki kita untuk melangkah, hati kita tergerak dan pikiran juga untuk hadir dalam majelis ilmu di hari yang mulia, hari Jumat ini. Semoga Allah catat sebagai tambahan pahala kita pada hari kiamat. Allah ikhlaskan niat kita dan dijadikan juga sebagai ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepada beliau. Dan tentu dengan harapan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita balasan dari ibadah ini. Karena satu-satunya ibadah yang Allah juga malaikatnya ikut serta dalam ibadah tersebut yaitu membaca salawat kepada Nabi SAW. Dalam firman Allah yang sangat masyhur, innallaha wa malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang beriman, sungguhnya Allah dan malaikat mengucapkan salam kepada Nabi. Hai orang beriman, salamlah kepadanya salam yang banyak. Pertama-tama selamat datang kepada seluruh teman-teman dari Al-Musawarah mungkin, atau yang lainnya juga. Mungkin ada yang ikut serta, teman-teman juga di media yang ikut secara online. Selamat datang dalam majelis ilmu tentunya. Dan ini majelis yang memang diwajibkan dalam agama kita. Apapun bentuknya, apakah online atau offline, tapi ini bagian kewajiban. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu adalah faridah, kewajiban bagi setiap muslim. Jadi bukan pilihan, bukan kapan saya ada waktu, bukan kapan saya mau. Tapi memang harus ada waktu dan harus mau. Karena memang yang akan ditanya nanti pada hari kiamat adalah sholat kita, puasa kita, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ini sering kami ingatkan dalam setiap majelis ilmu. Kalau perlu dalam hidup kita, saudaraku seiman, buat sebuah simbol dan prinsip dasar, tidak ada hari tanpa ilmu. Dan di masa kita sekarang dengan tersebarnya dan termudahkannya media, dengan berbagai macam pilihan, harusnya tidak ada alasan lagi untuk tidak menuntut ilmu. Kami selalu sarankan, baik keluarga kami ataupun memang teman-teman yang dikenal atau di majelis ta'lim, agar usahakan tidak lewat dalam sehari kecuali mendengarkan sebuah hadis, sebuah ayat, sebuah kisah yang kita harapkan mudah-mudahan menguatkan dan mengokohkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan bedah buku kita seperti biasa bila Allah mudahkan, yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri hafizahullah, 40 amalan pelebur dosa.
kembali kami ingatkan dan setiap kali kita mulai sering kali saya sampaikan ini, di buku kita ini ditulis dosa memang sengaja dimerahkan tintanya, memang karena dosa ini kalau bahasa kita, bahasa Indonesia adalah pelanggaran. Dan kita tahu semua pelanggaran ada konsekuensi hukuman, itu pasti. Nanti hukumannya tergantung besar kadar pelanggarannya, gitu kan. Pelanggaran-pelanggaran ini, saudaraku seiman, untuk dipelajari dan dijauhi, bukan untuk dicoba ataupun dipraktekkan. Beda dengan ketaatan-ketaatan, kita diperintahkan untuk mempelajari, berikut juga untuk mempraktekkannya. Jadi memang dosa-dosa dan pelanggaran itu kita harus berusaha semaksimal mungkin agar selamat dari konsekuensinya, hukuman, kita mempelajari dan untuk dijauhi. Nah ini salah satu tujuan, esensi daripada bahasan buku kita ini. Dan Syekh Mahmud Al-Misri memiliki banyak buku dan sudah kita bedah, diantaranya serial Sahabat Nabi yang kita bedah setiap bulan sekali, sebulan sekali Sabtu kedua di Blok M Square. Dan Alhamdulillah sudah 50 lebih sahabat yang sudah kita bedah. Dan juga ada buku ini yang beliau tulis dan ada buku-buku yang lain. Seperti serial Nabi juga sudah berjalan Alhamdulillah, juga sama di Masjid Nurul Iman di Blok M Square, itu diselang-selingkan dengan sahabat. Kemarin kita sudah menyelesaikan serial Nabi Adam dan Nabi Idris alaihimussalatu wassalam. Teman-teman bisa melihat di playlist YouTube kami, insya Allah nanti bisa di-download gratis dan didengar berulang-ulang supaya bisa diambil pelajaran. Dan buku ini sudah kita bahas secara garis besar globalnya di pembukaannya, ya, di pembukaan, dan sekarang kita akan masuk ke inti bahasan dari buku ini, yaitu sebab-sebab gugurnya siksaan dari pelaku maksiat. Kalau sebelumnya itu secara garis besar seperti daftar isi buku ini, kemudian juga muqaddimah daripada buku ini. Namun sekarang kita sudah sempat membahas secara global tentang masalah sebab-sebab gugurnya siksaan dari pelaku maksiat. Ini sudah dibahas, bukan baru mau dibahas ya, maaf. Sudah dibahas dan sekarang kita akan masuk inti bahasan buku, namanya pelebur-pelebur dosa. Nah, pelebur-pelebur dosa ini teman-teman sekalian tentu secara letter-let sudah kita bisa fahami ya. Artinya kalau kita sempat melakukan pelanggaran, bagaimana caranya menghilangkan pelanggaran itu. Kan pelanggaran atau dosa ini kan punya dua konsekuensi. Konsekuensi yang pertama adalah kita akan kena hukumannya. Kalau kita melanggar, misalnya Anda kerja di kantor, terus kita melanggar peraturan kantor, SOP kantor kita langgar, ataupun apa saja aktivitas kita melanggar, berarti sangat dekat dengan hukuman. Ini konsekuensi pertama. Yang kedua adalah fasilitasnya akan hilang. Fasilitas akan hilang atau minimal berkurang. Seperti para pelanggar, ya, para staf yang memang tidak menjalankan tugas dengan baik di kantor, maka secara otomatis akan hilang fasilitasnya, ya, atau berkurang minimal. Nah ini konsekuensi daripada itu. Nah dalam agama ada pelebur-peleburnya. Jadi kalau bahasa kita itu pemutihan, ya. Kita tahu kalau misalnya diputihkan kesalahan kita misalnya, berarti dua hal tadi bisa kembali. Artinya tidak kena hukuman karena diputihkan kesalahannya, dan yang kedua fasilitasnya akan kembali. Makanya Nabi Adam alaihissalam pada saat beliau melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu pohon ya tidak boleh disentuh, kemudian dia pun menyentuh alaihissalatu wassalam karena godaan iblis. Maka setelah melanggar, Allah subhanahu wa ta'ala datangkan hukumannya. Nabi Adam alaihissalam dihukum. Padahal sebenarnya beliau seorang nabi dan juga kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Nah pada saat itu Nabi Adam AS dalam sebuah riwayat sahih dikatakan, berkata, ya Allah, apakah kalau aku bertaubat kepadamu, artinya aku kembali membersihkan kesalahan-kesalahanku ini atau akui sebagai sebuah kesalahan, apakah aku akan kembali ke surga lagi? Maksudnya fasilitasku akan dikembalikan? Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, iya. Nah berarti dengan adanya pelebur-pelebur dosa ini secara otomatis tidak akan kena hukuman, selamat dari hukuman, dan juga akan kembali fasilitas bahkan bisa lebih. Nah poin pertama, kalau teman-teman pegang buku di halaman 17 ya, tentang pelebur dosa yang pertama, dan kita akan fokus membahas ini, mati di atas tauhid, meninggal di atas tauhid. Tauhid artinya teman-teman sekalian mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya akan bacakan dulu seperti biasa
isi daripada poin pertama karena itu hanya satu paragraf saja dengan sebuah dalil, tapi kita akan jabarkan dengan penjelasan atau syarah lebih jauh. Kata Syekh Mahmud hafizahullah, poin pertama pelebur dosa adalah mati di atas tauhid atau meninggal di atas pengesahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nafsin tamutu tashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarji'u dzalika ila qalbi mukinin illa ghafarallahu laha." Tidak ada satu jiwa pun yang mati dalam kondisi bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah benar-benar utusan Allah, dan pengakuan ini bersumber dari hati yang penuh dengan keyakinan, melainkan Allah pasti akan mengampuninya. Ada footnote nomor 1 di bawah, diriwayatkan oleh Ahmad dan juga An-Nasai, dan hadits ini dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami' di nomor 5793. Kita akan bahas satu poin ini saja, dan kita akan banyak mendatangkan penjelasan-penjelasannya. Dan begitulah yang mungkin metode yang kita gunakan kalau teman-teman ikuti dari awal kelas kita ini. Kita akan bedah dan tidak tergesa-gesa menyelesaikan, karena kalau kita lihat ukuran buku ini mungkin kalau dibaca bisa sejam 2 jam selesai kalau hanya dibaca. Tapi tujuan kita adalah bedah buku. Berarti memang kita akan betul-betul seperti orang yang sedang kuliah, membedah, menambah informasi, ya, kemudian mungkin ada yang dikurangin atau ditambah ataupun dilengkapkan. Nah, seperti itu kurang lebih. Dari hadis ini kita ambil pelajaran teman-teman sekalian, adanya perintah dalam hadis Nabi SAW ini dan anjuran agar kita meninggal di atas tauhid. Dan tauhid di sini adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya tidak akan pernah ada tempat kita bergantung, memohon, takut dan berharap kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan lebih jauh kita jelaskan masalah ini. Dan ini berarti menepis lawan daripada tauhid itu, yaitu kesyirikan dan kekufuran. Jadi tidak benar kalau ada orang mengatakan, "Oh, saya sudah bertauhid." Tetapi pada saat dia salat, dia mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Selepas salam, mereka pergi ke kuburan sebelah masjidnya lalu minta-minta pada kuburan tersebut. Karena mereka anggap kuburan itu kuburan wali dan bisa memberikan manfaat. Mana tadi komitmen kita dalam perkataan mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah. Dan dicontohkan juga ya oleh Nabi SAW, belum pernah satu kali pun beliau memerintahkan para sahabat mengatakan pergilah ke kuburan Nabi ini atau Nabi itu, dan beliau tunjukkan kemudian ambillah tanahnya, letakkanlah air di sana, mohonlah ini dan itu misalnya. Belum pernah juga Nabi SAW menyuruh para sahabat mendatangi kuburan para syuhada Uhud, para kuburan sahabat yang dikubur di Baqi di kota Madinah untuk meminta keberkahan. Dan lebih jauh daripada itu, setelah Nabi SAW meninggal, beliau dikubur di kamarnya Aisyah atau di rumah Aisyah radhiyallahu anha, karena memang semua nabi-nabi dikubur di tempat mereka meninggal. Maka beliau dikubur di kamar Aisyah. Jadi kalau kita rasionalkan, kamar Aisyah itu kurang lebih digambarkan oleh ahli sejarah 3 kali 4 meter atau 4 kali 4 meter maksimal. Jadi ini ranjang Aisyah tidur, di depannya adalah kuburan Nabi SAW. Belum ada satupun riwayat Aisyah datang minta ke kuburan Nabi SAW atau menyuruh para sahabat untuk datang dan mengambil tanahnya atau minta kepada kuburan tersebut. Belum ada gambaran seperti itu satu riwayat pun. Kalau anda cari pun tidak akan menemukan itu. Dan Aisyah radhiyallahu anha hidup 30 tahun lebih setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Belum pernah dinukil kisah-kisah seperti itu. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita harus menjaga kemurnian tauhid. Betul-betul kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada kesyirikan, ya. Karena ini meminta kepada benda mati, kuburan, batu, tanah, orang yang sudah meninggal, semua ini adalah kesyirikan, lawan daripada tauhid. Sama juga dengan orang menggunakan jimat-jimat. Nah, itu semua menggantungkan nasibnya pada jin, pada benda-benda. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man 'allaka tamimatan faqad asyrak." Siapa yang menggantungkan jimat pada dirinya, pada rumahnya, pada kendaraannya, maka tidak berbuat kesyirikan. Ini nanti akan mengganggu
tauhid dia, akan mengganggu ketauhidannya. Jadi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala bagian dasar daripada daripada potongan pertama syahadat ini. Dan juga Muhammad Rasulullah. Ini saya masih ambil faedah dari hadis. Kita belum masuk ke syarah lebih dalam. Nanti akan kita jelaskan sebentar insyaAllah. Kemudian Muhammad Rasulullah berarti kita mengakui kerisalaan beliau. Jadi mengakui beliau adalah Nabi terakhir. Tidak ada keraguan dalam masalah itu. Dan akhirnya mengikuti ajarannya. Memurnikan ajaran beliau dan meninggalkan larangan-larangannya. Lalu pelajaran kedua dari hadis ini baru kedudukan dua kalimat syahadat atau inti daripada tauhid. Pelajaran kedua dari hadis adalah harusnya dua kalimat syahadat ini diikuti dengan keyakinan dalam hati. Kalau ini diikuti dengan keyakinan dalam hati, maka akan menjadi penyebab pembersihan dosa-dosa. Dibersihkan dosa-dosa. Bisa bermakna di sini pembersihan dosa-dosa adalah pada saat meninggal di timbangan amal hari kiamat nanti dosa-dosanya akan bisa dimaafkan karena dia meninggal di atas tauhid. Sebagaimana akan kita kuatkan dengan dalil-dalil yang akan kami tambahkan sebagai syarah daripada hadis ini. Sebelum kita masuk ke syarah juga perlu kita garis bawahi istilah tauhid, istilah atau keyakinan ini ya. Mungkin pondasi dasar Islam, saudaraku seiman, adalah keyakinan. Semua rukun iman kita itu, iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat, iman kepada kitab-kitab, pada rasul-rasul, hari kiamat, takdir baik dan takdir buruk, ini semua pondasinya keyakinan. Mengerjakan juga 5 rukun Islam dari 2 kalimat syahadat, salat 5 waktu, zakat bagi yang mampu, puasa Ramadan setahun sekali, kemudian juga haji sekali seumur hidup bagi yang mampu dan boleh lebih tentunya tapi yang wajibnya sekali. Maka ini juga pondasinya keyakinan. Artinya apa yang kita kerjakan kita harus yakin seperti apa yang Allah janjikan. Duduk majelis ilmu begini pahala. Ya benar, bagi yang ikhlas akan dapat pahalanya. Kalau dia meninggal nanti dia akan lihat itu dan dia akan masuk dalam surga. Tidak ada keraguan. Orang yang berbuat kekufuran atau dosa tidak sempat bertaubat, meninggal maka akan masuk dalam neraka. Ini pondasi dasarnya. Jadi nggak boleh ada keraguan tentang masalah hal tersebut karena memang ini pondasi daripada agama kita. Baik, sekarang kita masuk ke syarah teman-teman sekalian, penjelasan lebih jauh daripada bahasan ini. Karena kita sedang bicara konsepnya tauhid, pengesahan Allah. Allah Subhanahu wa taala ini memang Tuhan satu-satunya yang menciptakan alam semesta ini. Baik itu terjangkau oleh mata kita atau tidak terjangkau oleh mata kita. Itu mungkin sudah tidak asing bagi kita. Tapi di saat ini kita ingin lebih kentalkan lagi keimanan tersebut. Artinya, apapun yang kita bisa lihat di langit sana, terjangkau oleh mata kita atau tidak, dari bintang-bintang, pergantian siang malam, hujan turun, burung yang terbang misalnya, dan yang tidak dijangkau oleh mata kita karena memang keterbatasan mata manusia. Atau yang ada di bumi, yang terjangkau oleh mata kita, manusia dengan berbagai macam bahasa, postur tubuh, warna kulit, paras wajah, hewan-hewan dari semut yang paling kecil sampai gajah yang paling besar, dengan segala macam bentuk ciptaannya, warnanya, fisiknya, postur tubuh yang besar, kecil, kemudian sistem pertahanan, sistem pencernaan dan segala macam. Begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan, dari rumputan yang kecil sampai pohon beringin yang besar, buah-buahan dengan berbagai macam rasa, bentuk dan segala macam. Kemudian air, api, batu, segala macam hal yang terjangkau. Yang tidak terjangkau oleh mata kita juga mungkin masih banyak sekali. Karena seperti udara ini kita bisa rasakan tapi kita tidak nampak bentuknya gitu ya. Begitu juga di kedalaman lautan, semua jumlah ciptaan Allah di makhluk dalam laut itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita tahu secara ilmiah Allah sampaikan informasi itu kepada kita kalau lautan itu 5 kali lipat lebih besar daripada daratan. Dan berarti makhluknya lebih besar lagi di sana dan lebih banyak variannya. Semua itu kembali kepada inti la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, pengurus, pencipta yang memberikan rezeki, yang mengatur semua itu dan mematikannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini harus betul-betul dibesarkan di dalam pikiran kita, di hati kita, supaya kita betul-betul dimanapun berada ini menyadari kalau sebenarnya kita sedang berada di satu kerajaan besar, itu kerajaan Allah Subhanahu wa taala, dan dia memang memiliki sifat-sifat yang mulia, maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui. Sehingga kalau kita di mana-mana tahu Allah selalu melihat kita, Allah mendengar kita, dan juga Allah mengetahui semua gerak-gerik kita. Walaupun kita berhasil menyembunyikannya di depan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahuinya. Selain daripada Allah, yang diseru oleh banyak orang, dianggap sebagai Tuhan adalah Tuhan-Tuhan yang palsu.
Ada orang sebenarnya potensi mengenal Tuhan dalam diri kita ini ada. Terbukti kalau kita sudah mengenal Allah begini, kita duduk di majelis ilmu, kita sholat, kita baca Quran, kita puasa, karena kita sudah tahu Tuhan kita Allah. Orang-orang yang belum mengenal Allah, mereka tetap mencari Tuhan. Makanya ada yang menyembah patung, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah dewa, ya, dan segala macam. Itu karena potensi mengenal Tuhan sebenarnya ada. Tetapi mereka tidak mengetahui dan tidak punya panduan. Semua yang diseru selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki bukti kalau mereka itu betul-betul Tuhan. Bahkan di alam manusia kita tidak asing kisah Namrud di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dan Fir'aun di zaman Nabi Musa alaihissalam. Bahkan Fir'aun masih bisa kita lihat muminya sampai sekarang. Baik kita ke Kairo di museumnya atau kita searching saja di Google kita bisa lihat. Dan itu kisahnya sangat masyhur dan data dan buktinya ada. Mereka ini adalah manusia-manusia yang sudah Allah berikan kesempurnaan fisik. Disebutkan Namrud dan Fir'aun itu sangat tampan, putih, tinggi, kekar raja. Dan kerajaannya itu menguasai setengah dunia. Namrud itu menguasai dari wilayah Irak sampai ke umumnya Asia. Dan Fir'aun menguasai Mesir, Afrika, seluruh Afrika dan juga pindah ke wilayah atasnya. Ya, mungkin daerah negeri Syam, ya, kemudian Turki dan seterusnya. Jadi mereka ini punya kelebihan fisik, punya kedudukan sebagai raja, punya juga pasukan yang sangat besar, wilayahnya luas dan mengaku Tuhan di masanya. Dan masyarakatnya mengiyakan. Jadi masyarakat Babylon itu menyembah Namrud, masyarakat Mesir dan Afrika itu menyembah Fir'aun, mengaku sebagai Tuhan. Jadi memang sudah ada contoh, sampel dari kalangan manusia pun mengaku Tuhan. Tapi akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala batalkan semua itu dengan Namrud dimatikan oleh Allah dengan mengutus kepadanya seekor nyamuk atau lalat saja yang masuk ke hidungnya, kemudian dia tersiksa dengan itu selama 3 hari nggak bisa tidur, nggak bisa makan, meninggal. Akhirnya keluar, setelah dia meninggal keluarlah hewan kecil dari hidungnya dan orang-orang di sekitarnya mengatakan Tuhan kita Namrud mati dengan seekor nyamuk atau lalat. Bagaimana Fir'aun Allah tenggelamkan di lautan yang dia tidak bisa menyelamatkan dirinya dan akhirnya Allah kekalkan jasadnya, sudah cukup sebagai sampel gitu ya. Maka orang yang mengikuti itu akan sama. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita, bisa kalau teman-teman mau buka aplikasi Al-Quran di handphonenya, surah Al-Hajj, surah nomor 22, di ayat 73 sampai 74. Ini Allah menjelaskan bahwasanya selain daripada Dia, semuanya itu bukan Tuhan, palsu. Dan mereka tidak mampu melakukan apapun. Mereka harus mengikuti sistem, mau tidak mau. Seperti Fir'aun tadi mengaku sebagai Tuhan, tetap dia lahir dari rahim seorang ibu, tetap melalui proses anak-anak, kemudian remaja, kemudian mulai dewasa, kemudian baru jadi raja. Tapi juga ujungnya akan mati nantinya. Dia tidak bisa menghindari itu. Bahkan tidak bisa mengalihfungsikan apa yang dalam tubuh kita. Seperti misalnya kita nggak bisa ubah, ini mata melihat, kita ganti untuk mendengar. Kuping kita mendengar, kita ganti untuk melihat. Kita nggak mampu untuk itu. Sistem ini sudah ada, mau nggak mau harus diikutin. Berarti kan harus ada yang mengurus itu semua. Nggak mungkin gitu. Ya. Belum lagi kadar ukurannya, kadar jangkauannya, semua ada. Mata kita ada jangkauannya, tidak bisa lebih dari itu. Telinga kita juga ada batasannya. Kita juga memiliki kelemahan-kelemahan. Kita lapar, kita haus. Dan harus sistem yang sudah dibuat oleh Sang Pencipta ini ke situ. Misalnya orang lapar harus makan. Minum harus, haus harus minum. Gak bisa ke yang lain. Kalau kita lapar, kita olahraga, tidur. Gak bisa, gak akan mengganti. Harus makan. Haus harus minum. Capek harus tidur. Gak bisa kita alihkan ke yang lain. Kalau kita alihkan, kita lawan sistem itu, gak akan hidup kita. Berarti kan ada yang mengaturnya semua itu. Dan ini sering teman-teman sekalian saya berikan perumpamaan-perumpamaan agar tauhid ini tertanam dalam hati. Sayang sekali manusia banyak melihat apa yang depan mata dia dari hal-hal yang sebenarnya sangat fana, ya, sesuatu yang tidak kekal, dan dia lupakan sesuatu yang besar di depan dia. Sebagai contoh misalnya kalau seorang, mungkin tidak asing bagi kita kalau ada lukisan, dilukis oleh seseorang pelukis dunia yang terkenal, dan persis seperti dengan aslinya. Misal dia lukis seseorang, misal dia lukis sebuah tempat, persis seperti aslinya. Saya yakin itu harganya sangat mahal. Bahkan di museum-museum dunia ada yang sampai puluhan miliar, ratusan miliar, lukisan saja. Kalau kita rasionalkan teman-teman, seorang pelukis datang ke pinggir pantai,
Dia bawa papan lukisnya 1 kali 2 meter misalnya, atau 1 kali 1 meter. Dia duduk, di depan dia ada sebuah lautan, dengan di siang hari misalnya, airnya berwarna biru atau hijau, kemudian matahari lagi terik, ada sedikit awan, ada burung yang terbang, ada mungkin pohon kelapa di situ. Dan Anda kebetulan berada di sebelah pelukis itu. Kemudian pelukis itu menggambar persis seperti apa yang dilihat oleh dia dan apa yang Anda lihat. Jadilah seperti itu. Gambaran lautnya, awannya, burung yang terbang, pohon kelapa. Kira-kira di alam manusia selama ini, apa yang kita bilang tentang pelukis tersebut? Pasti kita akan mengatakan orang ini hebat. Kan gitu. Benar nggak? Atau mungkin lukisannya dijual mahal. Tapi kita lupa teman-teman sekalian, sebenarnya pelukis ini hanya menciplak sesuatu yang lebih besar di depan dia. Kok bisa kita bangga dengan papan lukisan 1 kali 1 meter, bahkan kalau perlu kita beli mahal, dipajang di ruang tamu atau di ruang makan kita. Dan kita lupa, ada di depan mata yang diciplak oleh pelukis tersebut. Lukisan itu tidak bisa dinikmati airnya, sejuk airnya, tidak bisa dinikmati kicauan burungnya, tidak bisa dinikmati kelapanya. Tapi yang asli ini bisa semuanya. Dan setiap hari kita bisa datang ke pantai tersebut, setiap hari selama hidup kita bisa menikmatinya. Bagaimana bisa kita terkurung dengan satu hal yang kecil dan kita lupakan hal yang besar. Seperti itu keadaan banyak orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia lupakan hal yang besar. Dia kaget di saat rumahnya tiba-tiba lampu bisa menyala, atau air di kamar mandi tiba-tiba bisa menyala, nyala, tapi tidak ada yang menyalahkan, ya, tidak ada yang menyalakan air tersebut misalnya. Mungkin dia kaget, kita tidak bicara kalau sesuatu yang rusak ya. Bukan kena lampu itu konslet atau air itu misalnya rusak kerannya. Tapi anggaplah sesuatu normal. Tapi tiba-tiba nyala lampu di rumah atau tiba-tiba air keran jalan. Pasti kita akan kaget. Siapa yang nyalain lampu? Siapa yang nyalain air tuh misalnya gitu ya. Tapi subhanallah kita kaget dengan hal kecil begitu, kita lupa ada hal yang besar. Bagaimana bisa tiap hari matahari terbit menerangi alam semesta ini. Kemudian terbenam di malam hari, gelap terang. Rutin setiap hari seperti itu dengan begitu rapinya. Setiap musim hujan datang awan, turun air hujan. Bahkan kadang-kadang di satu jalan raya, mungkin kita pernah lihat, di sini kena hujan, di sebelahnya enggak. Kalau enggak ada yang atur gimana ceritanya nih? Kan tidak mungkin. Nah ini semua banyak bukti-bukti bahwa memang ada pencipta Allah Subhanahu wa taala, dan memang belum ada yang mengaku sebagai Tuhan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membuktikannya dengan menurunkan kitab-kitab, di antaranya kita Al-Qur'an dan juga kitab-kitab sebelum Al-Qur'an, serta juga mengutus utusannya para nabi-nabi dan rasul. Baik, tadi kita kembali ke dalam surah Al-Hajj, surah nomor 22 ayat 73 sampai 74, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya sekaligus membatalkan tuhan-tuhan selain Allah. Bunyinya, ya ayuhan nasu duriba mathalun fassami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lah. Wa in yasrubhum adh-dhubabu syai'an la yastanqidhuhu min dha'fa at-talib wal matlub. Ma qadarullaha haqqa qadri innallaha laqawiyyun aziz. Ayat ini Bapak Ibu sekalian, terjemahannya, hai manusia. Semua manusia dipanggil dari semua suku di wilayah muka bumi dimanapun mereka berada, laki-laki dan perempuan yang masih muda dan tua. Allah bilang, hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu baik-baik perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru, semua selain Allah, batu, pohon, dewa, awan, jin, apa saja, sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun. Walaupun mereka semua bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka. Misal kita punya segelas susu, ada lalat datang mengambil setetes, lalu dia pergi. Maka tidak ada yang mampu, kata Allah ya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah, dan amat lemah pula yang disembah. Itu ayat 73-nya. Ayat 74-nya, mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Maksudnya mereka tidak mau belajar. Sehingga mereka jadi beriman dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa. Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Teman-teman sekalian, orang-orang yang menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala,
itu akan mendapatkan solusi dari semua permasalahan-permasalahannya. Dan orang-orang yang tidak justru menggantungkan dirinya kepada Allah, pada manusia misalnya, dia tidak mendapatkan solusinya, kecuali sebagian kecil secara persentase dari permasalahan dia. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Abu Daud dan Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nazalat bihi faqatun fa anzalaha bin nasi lam tusaddu faqatuh, wa man nazalat bihi faqatun fa anzalaha billah fayushikullahu lahu birizqin ajilin aw ajil." Terjemahannya, barang siapa yang ditimpa satu kesulitan lalu ia mengaduhkannya kepada manusia, maka kesulitannya tidak akan teratasi. Barang siapa yang ditimpa kesulitan lalu mengadukannya kepada Allah, maka Allah akan segera memberinya solusi, dalam kurung bisa dikatakan rezeki atau solusi jalan keluar, cepat ataupun lambat. Cepat ataupun lambat. Hadis ini memang kalau kita tarik dalam fakta kehidupan kita, saudaraku seiman, memang begitu realitanya. Sekarang kalau kita punya hajat, lalu kita datang kepada manusia. Mungkin dari sekian banyak hajat kita, itu sebagian kecil yang dipenuhi. Mungkin dari 10 permintaan misalnya dipenuhin 1 atau 2. Kalaupun misalnya dipenuhi 10 permintaan kita hari itu sudah sangat luar biasa dermawannya. Mungkin kalau besok kita datang dia akan marah. Nah sudah cukup, sudah dibantu kemarin misalnya. Dan bisa juga tidak mendapatkan solusinya. Ditolak, terhina dan segala macam. Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita sedang menikmati sebuah nikmat, kayak sekarang kita sehat, kita bisa makan, kita badannya sehat, tidak ada masalah misalnya sedang kita hadapin sehingga kita bisa hadir pengajian ini, alhamdulillah. Maka yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa pertahankan hanya Allah. Kalau kita sedang ada ujian, lagi sakit, terlilit utang, lagi ada masalah, kalau Anda bertauhid kepada Allah, maka Anda yakin bahwasanya yang ciptakan Anda Allah, yang ciptakan masalah itu Allah penciptanya, dan yang bisa memberikan jalan keluar hanya Allah. Makanya sering kami sampaikan kepada manusia teman-teman sekalian sebatas konsultasi. Pada ahlinya pun, misalnya sakit ke dokter. Kalau ada masalah hukum agama tanya kepada ustadz atau ustadzah. Itu konsul saja. Dan konsul itu gimana? Dok, kepala saya sakit udah 2 hari, kira-kira obatnya apa? Seperti itu. Sama ustadz atau ustadzah pun begitu. Misalnya suami saya ucapin kalimat tolak dalam kondisi emosi, apakah jatuh tolaknya? Itu konsultasi. Kalau curhat teman-teman, menuangkan semua permasalahan kita ini bukan pada manusia, tapi kepada pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Coba gunakan resep ini, Anda akan kaget melihat bagaimana jalan keluarnya begitu cepat, jalan datang dan tepat sekali. Kalau kita pada manusia, orang yang kita ceritakan di depan kita, misalnya kedua orang tua, orang yang mencintai kita misalnya, kita hanya menambah beban buat mereka. Kalau kita ceritakan permasalahan pada orang tua kita menambah beban buat mereka. Dan itu berbahaya sekali. Antara kita bisa dihibur oleh kedua orang tua kita, atau malah kita masuk ke bab durhaka karena membebani mereka. Kalau yang kita ceritakan di depan kita itu adalah orang yang tidak menyukai kita, maka dia akan jadikan itu sebagai sebuah senjata untuk menyerang kita. Solusi yang terbaik kalau kita bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wudu, sholat sunnah 2 rakaat, niat sholat taubat misalnya, kemudian tuangkan semua dalam sujud kita. Dinukil kisah tentang Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Beliau kalau punya hajat apapun, minta dipertahankan nikmat atau minta solusi dari permasalahan, tidak mengangkat kepalanya dari tempat sujud sampai beliau sudah tuangkan semuanya. Sampai dapat julukan dengan sajjad. Orang yang sangat suka dengan bersujud. Salah satu temannya menceritakan tentang Sufyan ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri ini ulama yang belajar dari sahabat, kalangan tabi'in. Selevel dengan Atha bin Abi Rabah, ya, selevel di Mekah tentunya ya. Dan selevel juga di kota-kota lain di masa itu seperti Sa'id bin Musayyib, Hasan Basri, ini selevel semua mereka. Jadi kalangan tabi'in yang belajar dari sahabat. Seorang temannya mengatakan, saya pernah tawaf di Ka'bah. Tawaf pertama, saya melihat Sufyan sedang sujud. Sujud pertama di rakaat pertama. Saya tawaf kedua, dia masih sujud. Tawaf ketiga masih sujud. Sampai 7 kali saya tawaf, Sufyan masih dalam kondisi sujud. Dan setelah selesai saya tawaf 7 kali, saya datang ke sebelahnya, saya temukan ternyata itu adalah sujud yang pertama. Karena ternyata dia masih duduk di antara 2 sujud, sujud yang kedua baru masih berdiri ke rakaat yang kedua.
Dia tuangkan semua hajat-hajatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menggunakan metode ini, pastikan teman-teman sekalian akan segera mendapatkan jalan keluarnya sebagaimana hadis tadi. Ya, siapa yang menuangkan permasalahannya kepada Allah, maka dia dipastikan akan mendapatkan jalan keluar segera dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memang kita akan mendapatkan kegembiraan dan ketenangan kalau kita kembali kepada Sang Pencipta Allah. Sebagai bahan renungan yang lain adalah hadis. Ya, ini dalil yang ketiga kita sampaikan pada kesempatan ini, yaitu sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih. Hadis ini sangat mulia dan tentu hadis ini memang sedikit agak panjang ya. Tetapi hadis ini memang perlu kita dengarkan bersama-sama karena memang hadis ini hadis yang menjelaskan tentang bagaimana kemahaesaan Allah dalam memenuhi hajat hamba-hambanya. Hadis sahih riwayat Tirmidzi dan juga riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi SAW dalam hadis qudsi menukil dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yarwihi an Rabbih azza wa jalla annahu qala, bahwasanya dinukil dari Nabi SAW yang meriwayatkan dari Tuhannya karena hadis qudsi, dan dia berkata, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan, kata Allah, kezaliman atas diriku dan aku jadikan haram di antara kalian, maka jangan kalian saling menzalimi. Zalim berarti mengambil hak orang lain atau tidak memberikan hak orang lain. Allah mengharamkan dari dirinya itu dan Allah mengharamkan kepada seluruh hamba-hambanya. Tidak boleh kita saling menzalimi. Lalu Allah mengatakan di lanjutan hadisnya, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya sesat kecuali yang telah aku beri petunjuk. Maka hendaklah kalian minta petunjuk kepadaku, pasti aku akan memberinya. Petunjuk apa saja? Masalah apa saja kita hadapin, minta kepada Allah, Allah akan kasih petunjuknya. Potongan ketiga, ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imkum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua lapar kecuali yang aku beri makan. Maka hendaklah minta makan kepadaku, pasti aku akan memberinya. Sebelum kita pindah ke potongan yang keempat lanjutan hadis, saya tersirat sebuah kisah tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam, teman-teman sekalian, pernah berkata pada dirinya sendiri, hari ini saya akan memberikan makan semua makhluknya Allah sebagai tanda syukur kepada Allah. Niatnya baik. Beliau ingin buat makanan sebanyak mungkin, dan kita tahu kerajaan Nabi Sulaiman luar biasa karena dia bisa memerintah manusia dan jin, bahkan bisa berbicara dengan bahasa hewan sebagaimana Allah gambarkan dalam surah An-Naml dalam Al-Quran. Maka dia perintahkan semua orang-orang tukang masak di istananya dari jin dan manusia buat makanan sebanyak mungkin. Dibuat sebanyak mungkin. Sampai dalam riwayat itu disebutkan bergunung-gunung makanan. Setelah selesai, Nabi Sulaiman pun melihat itu dengan kagum, melihat banyak sekali makanan. Maka beliau mengatakan, hari ini saya akan memberikan makan semua makhluknya Allah. Dan ini sebagai tanda syukur kepada Allah. Saya akan mulai dari prajurit dan pasukan saya dulu. Ya. Kebetulan di situ ada hewan-hewan. Ada manusia, ada jin. Gitu kan. Maka dari kalangan hewan-hewan, kata Nabi Sulaiman, saya akan mulai dari semua jenis burung-burungan dulu. Semua burung silakan makan duluan. Waktu burung-burung ini datang dan memakan makanan yang bergunung-gunung, habis semuanya. Enggak tersisa sedikit pun. Ini baru burung, belum hewan yang lain. Maka kata Nabi Sulaiman AS kepada para tukang masaknya, ayo masak lagi. Masih banyak yang belum makan. Mereka bilang, kami sudah tidak mampu wahai Nabi Allah. Enggak bisa. Walaupun bahan kita kumpulin, kami punya kapasitas, enggak mampu buat. Maka kata Nabi Sulaiman AS, Maha Suci Allah yang terus memberikan makanan makhluknya tanpa habis stoknya. Setiap hari ada. Mau buah-buahan, mau makanan, selalu ada. Mungkin kita kadang-kadang cuma bermain di sistem. Oh, saya ada duit, saya tinggal ke mall atau ke pasar, supermarket, beli dapat. Hanya sebatas itu. Padahal sebenarnya ada hal yang lebih besar di situ. Saya berharap teman-teman sekalian coba selalu hadirkan tauhid dalam setiap kehidupan kita. Sebagai contoh buah anggur misalnya. Kalau Anda lagi pengen makan anggur, jangan cuma sekedar, oh saya lagi pengen makan anggur, ada warna merah, hijau, hitam, ya udah saya beli hitam deh, misalnya harga 200.000 per kilo, beli, bayar, makan, enak, manis ya, selesai. Itu sayang banget kalau hanya sebatas itu.
Coba sebelum makan renungi anggur itu. Siapa yang membuat warnanya begitu? Lembut kulitnya seperti itu, tekstur buah di dalamnya seperti itu, cita rasanya. Siapa yang menancapkan di tangkai-tangkainya dengan begitu rapinya, sampai kadang-kadang manusia buat imitasinya, ya dibuat itu anggur. Itu siapa yang buat semua itu teman-teman sekalian? Dan uniknya tidak pernah habis anggur itu. Selalu ada, di semua negara ada. Dan kelemahan manusia yang luar biasa Bapak Ibu sekalian, sampai kalau kita sudah menarik anggur itu dari satu tangkainya, kita nggak bisa tancapin kembali. Itu baru berbicara tentang satu anggur. Belum kita bicara pisang sampai menata dengan begitu sisirnya, lembutnya kulit begitu, warnanya kuningnya cerah begitu, rasanya di dalam manis. Belum kita bicara komposisi nutrisi dalamnya, vitaminnya dan segala macam. Dan ini sudah cukup sebenarnya teman-teman sekalian untuk membuat kita harus berpikir dan merenung. Kita kembali ke perkataan dari Nabi, kita kembali kepada hadis potongan keempatnya. Setelah Allah mengatakan potongan ketiga, ya ibadi kullukum ja'in illa man at'amtuhu fastad'imuni at'imkum. Wahai hamba-hambaku kalian semua lapar kecuali yang aku beri makan, maka hendaklah minta makan kepadaku, pasti aku akan memberinya. Itu potongan ketiga tadi. Potongan keempat, ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautu fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, kalian asalnya semuanya telanjang, tidak berpakaian, kecuali yang aku beri pakaian kepadanya. Maka hendaklah kalian meminta pakaian itu kepada aku, pasti aku beri. Kalau kita, teman-teman sekalian merenungi masalah ini, berarti betul-betul kita diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manja dan memohon kepadanya. Ya, sayang sekali kalau kita tidak maksimalkan ini. Jadi sebenarnya doa itu, zikir itu, sholat dan yang lainnya ini sebenarnya manja kita kepada Allah. Kita sedang datang bermunajat, minta kesehatan, minta keturunan, minta rezeki, minta solusi dari permasalahan, gitu ya. Jadi ibadah itu sebenarnya adalah bagaimana cara kita agar memenuhi semua kebutuhan kita dan langsung tepat sasaran kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat sayang kalau kita tidak gunakan itu. Dan dalam bab doa, teman-teman sekalian memohon kepada Allah, lebih afdal bagi Anda memohon kepada Allah agar dipertahankan nikmat yang sedang ada. Kayak kita sekarang lagi sehat, minta ya Allah pertahankan kesehatan. Itu lebih afdal dibandingkan nanti kalau sakit baru kita minta jalan keluarnya atau obatnya atau kesembuhannya. Berarti tidak ada alasan untuk tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini minta. Kalian semua lapar, kalian semua tidak berpakaian, minta. Dan kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang lain menguatkan ini, mintalah segala sesuatunya dari Tuhan kalian Allah, walaupun sampai tali sendal kalian. Di masa dulu, di masa Nabi Muhammad SAW itu, mereka menggunakan di telapak kaki itu potongan kulit yang dijadikan sebagai pijakan, sisanya pakai tali diikat. Itu diistilahkan dengan tali sendal, gitu ya. Maka itu tidak ada nilainya, murah sekali. Kata Nabi SAW, minta segala sesuatu dari Tuhan kalian walaupun tali sendal kalian. Maka Umar bin Khattab mempraktekkan ini. Beliau mengatakan, satu waktu pernah sendalku putus, lalu aku mengatakan, ya Allah berikanlah tali sendal untukku. Jadi memang pendekatan diri kepada Allah SWT dan menghadirkan Allah yang begitu ini adalah bagian daripada agama ini, gitu ya. Sayang sekali ada orang kalau sudah mentok dari satu target atau keinginan dia, baru dia kembali kepada Allah. Misal sudah 30 dokter konsultasi nggak sembuh-sembuh, baru sholat tahajud, baru umroh, baru mohon pada Allah. Ini keliru. Allah sudah mengajarkan kepada kita berdoa dulu baru beraktivitas. Makanya kita sebelum makan berdoa, sebelum tidur berdoa, sebelum berpakaian, sebelum keluar rumah, sebelum interaksi biologis dan seterusnya. Selanjutnya potongan yang kelima dari hadis, kata Nabi SAW, ya ibadi, Allah berfirman, innakum tukhti'una billaili wan nahari wa ana akfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni akfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian melakukan kesalahan pada malam dan siang hari, dan hanya akulah yang dapat mengampuninya. Maka mohon ampunlah kepadaku. Dari sudah kita jelaskan di awal pertemuan kita, kalau diampuni pemutihan berarti tidak kena hukuman, kembali fasilitasnya. Hanya aku yang akan mengampuni, maka mohon ampunlah padaku, aku akan mengampuni kalian. Dan tidak ada batasnya, mau sebanyak apapun dosa itu Allah maafkan. Yang keenam, ya ibadi innakum lan tablughu dharri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, kalian tidak dapat membahayakanku,
Tidak, apapun yang Anda kerjakan tidak berbahaya bagi Allah. Mau orang itu dari lahir sudah seperti Fir'aun misal. Kalau bayi kan tidak mungkin. Tapi anggaplah orang dari bayi udah kayak Fir'aun kufur kepada Allah. Sampai dia mati umur 100-200 tahun. Tidak ada bahayanya bagi Allah. Ya. Dikatakan begitu dalam firman, dalam sabda Nabi SAW, hadis qudsi ini Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku, kalian tidak dapat membahayakanku. Dan kalian juga tidak akan memberikan manfaat kepadaku. Walaupun kita dari lahir sampai mati, sholat terus, ibadah terus, tidak ada manfaatnya buat Allah. Di poin ini penting teman-teman sekalian ya. Kenapa ada orang di antara kita kalau sholat, dia seperti store kewajiban saja. Berarti yang sudah sholat, mau khusyuk nggak khusyuk terserah. Karena dia nggak faham, dia pikir sholatnya itu Allah butuhkan. Allah nggak butuh dengan sholat kita. Yang butuh itu kita sendiri. Karena akan dikembalikan pahalanya buat kita. Ya kalau kita nggak khusyuk, kita nggak jaga syarat-syarat dan rukunnya, kita rugi sendiri. Allah nggak butuh dengan sholat kita itu. Makanya balik persepsi kita, ubah teman-teman sekalian. Jangan kita anggap ibadah yang kita kerjakan itu Allah yang butuh. Kenapa masih ada orang kalau mau sedekah masih milih-milih. Bantu nggak ya? Kayaknya itu bohong, kayaknya itu anak pinjaman kalau dia gendong bayi misalnya, kayak ini dan itu. Karena dia tidak tahu kalau sedekah itu sebenarnya adalah amal dia, buat dia. Bukan buat orang yang sedang menerima itu. Karena orang menerima itu misalnya dia terima 100.000 rupiah bantuan kita. Secara nilai dia pakai makan dan seterusnya. Tapi secara fisik. Tapi secara nilai sebenarnya dibawa ke timbangan amal kita. Dan itu akan memberatkan timbangan amal untuk kita masuk di surga nanti di akhirat. Nah seperti itulah. Selanjutnya hadisnya kata Nabi SAW, Allah berfirman, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kana ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Ya ibadi lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kana ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya orang-orang yang terdahulu dari kalian dan yang terakhir, yang pertama diciptakan dari jin dan manusia dan yang terakhir juga nanti semua dikumpulkan dan semuanya itu berada ya dalam level takwa, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sama semuanya, maka itu tidak akan menambah sedikit pun dari kekuasaanku. Artinya kalau kita semua ini jin, semua manusia berkumpul dari yang pertama diciptakan. Kalau manusia Nabi Adam, kalau jin kita tidak pernah menemukan riwayatnya. Siapa jin yang pertama diciptakan? Iblis salah satu bagian dari jin yang sudah ada dari masa Nabi Adam diciptakan. Tapi siapa yang jin pertama Allah ciptakan? Allahu a'lam. Ya. Tapi semua jin-jin dan manusia kalau dikumpulkan, semuanya hati mereka bertakwa kepada Allah dengan satu level. Anggaplah seperti hatinya Nabi Muhammad SAW, maka tidak akan menambah kerajaan Allah sedikit pun. Lalu kata Nabi SAW, Allah berfirman, sebaliknya, bila orang-orang terdahulu dan terakhir dari seluruh manusia dan jin, semuanya berhati jahat, seperti orang yang paling jahat di antara kalian, misalnya seperti Fir'aun semuanya, kufur kepada Allah, maka tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaanku. Selanjutnya, Allah mengatakan, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alata ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idha udkhilal bahar. Wahai hamba-hambaku, bila orang yang pertama, terdahulu dan terakhir dari seluruh manusia dan jin ya, yang tinggal di bumi meminta kepadaku, lalu aku memenuhi semua permintaan mereka. Semua jin, semua manusia berkumpul di satu lembah, semuanya minta hajat yang paling penting bagi dia. Dan Allah mengatakan, dan aku penuhi semua permintaan mereka, tidaklah hal itu mengurangi apa yang ada padaku, kecuali sebagaimana sebatang jarum yang dimasukkan ke lautan. Jadi seperti jarum dimasuk ke lautan, diangkat, tidak berkurang sedikit pun air laut. Begitulah kekayaan Allah. Dan kalau Allah berikan semua jin dan manusia pun hajatnya yang paling penting tidak akan ada berkurang sedikit pun dari kerajaan. Jadi Allah ini maha kaya. Minta apapun selama bukan dosa kepada Allah, minta. Ya. Selanjutnya, ya ibadi innama hiya a'malakum uhsiha lakum wafiyakum iyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalika fala yulumanna illa nafsah. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, sungguhnya amal-amal yang aku perintahkan pada kalian, sholat, puasa, zikir, majelis ilmu, haji dan umrah, jihad dan seterusnya, itu adalah amal-amal yang aku tentukan untuk kalian dan aku akan kembalikan balasannya kepada kalian. Siapa yang mendapatkan dalam dirinya
Ya, kebaikan dia patuh, maka dia memuji Allah. Dan siapa yang mendapat selain daripada itu, maka janganlah dia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sa'id ibn Musayyib rahimahullah, seorang ulama tabi'in, menukil tentang gurunya. Gurunya bernama Abu Idris Al-Khulani. Dia mengatakan, kami dulu waktu duduk di majlisnya Abu Idris, kalau Abu Idris menyebut hadis ini, maka idza haddatsa bihadzal hadits jatha ala rukbatayhi, maka dia langsung turun dari kursinya, kemudian meletakkan lututnya di tanah dan menundukkan kepalanya. Maksudnya menunjukkan bahwasanya dia pun tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis selanjutnya teman-teman sekalian, dan hadis ini juga termasuk hadis yang mulia. Tadi saya sempat sebutkan hadis yang sebelumnya diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ahmad, tapi itu keliru ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sekarang yang akan saya bacakan hadis riwayat Imam Tirmidzi dan juga Imam Ahmad. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda kepada beliau, kepada Abdullah bin Abbas, "Ya gulam, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimatin ahfadillah yahfaduk." Aku akan ajarkan kepadamu sebuah kata-kata atau kalimat yang kalau kamu pahami baik-baik, maka kau akan selamat nih. Jagalah hubungan baikmu dengan Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah hubungan baikmu dengan Allah, Allah akan selalu ada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau minta sesuatu, hanya minta kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kau minta tolong, hanya minta tolong juga kepada Allah. Wa'lam anna al-ummata idza ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah kalau seandainya, kata Nabi SAW, seluruh umat ini ingin memberikan manfaat kepadamu, maka tidak akan sampai kepadamu manfaat tersebut kecuali yang sudah Allah takdirkan untukmu. Seluruh kota Jakarta ini mau memberikan kepada kita sesuatu, tapi Allah tidak takdirkan, tidak akan terjadi. Kalaupun itu diberikan, maka sesuai dengan apa yang Allah sudah takdirkan. Wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan kalau seandainya mereka semua berkumpul untuk menyusahkanmu, maka kau tidak akan ditimpa kecuali yang sudah Allah takdirkan atasmu. Rufi'atil aqlamu wa juffatis suhuf. Sungguhnya pena yang mencatat takdir itu sudah diangkat dan telah kering, ya, kertas-kertas yang atau tempat yang dipakai tulisan takdir itu. Baik, sekarang kita masuk teman-teman sekalian ke poin-poin manfaat juga dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita poin-poinkan. Poin yang pertama, teman-teman, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ini, itu dipastikan teman-teman sekalian mereka nanti akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW di hari kiamat. Artinya pertolongan agar masuk ke dalam surga. Sesuai dengan hadis Bukhari. Abu Hurairah mengatakan, ada seseorang bertanya kepada Nabi SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Qala Rasulullah SAW, Nabi SAW mengatakan, "Alla yas'aluni an hadzal hadits ahadun awwal minka." Kata Nabi SAW, aku mengira, wahai Abu Hurairah, tidak akan ada memang orang yang menanyakan hadits ini, ya, yang mendahului engkau. Maksudnya engkau, saya yakin memang engkau yang orang pertama akan menanyakan tentang hadits seperti ini. Karena Abu Hurairah ini salah satu sahabat yang sangat kental sekali keinginannya untuk menuntut ilmu gitu ya. Lalu kata Nabi SAW, "Lamma ra'aitu min hirsika 'alal hadits," karena aku melihat kau sangat sekali peduli dengan hadis. Lalu beliau mengatakan, "As'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi aw nafsihi." Ketahuilah Abu Hurairah bahwasanya orang yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat, maksudnya dia pasti akan dapat dan akan lolos masuk surga, adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya ataupun dari dalam dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian, orang yang bertauhid ini akan mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Di dunia,
Karena dia tahu kalau dia sedang ada nikmat yang ciptakan dia Allah, yang ciptakan nikmat Allah, yang bisa menambahnya hanya Allah. Maka dia tinggal bersyukur dan menikmati apa yang Allah bolehkan. Kalau dia sedang ada masalah yang ciptakan dia Allah, yang ciptakan masalah itu Allah, yang bisa berikan jalan keluar hanya Allah. Maka dia akan merasa tentram. Di akhirat pun dia akan selamat dari segala macam huru haranya. Semua itu masuk dalam makna firman Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang kedua ya. Orang yang bertauhid itu akan selalu merasa aman dan mendapatkan petunjuk. Dalam surah Al-An'am ayat 82 Allah berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman kepada Allah dan mentauhidkan dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Di sini maknanya kesyirikan. Maka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ketika turun ayat ini, ada sahabat yang menanyakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ayyuna la yadhlimu nafsa?" Siapa di antara kami yang tidak menzalimi dirinya? Maka Nabi SAW menjawab mengatakan, "Laisa huwa kama tadhunnun, innama huwa kama qala Luqmanu libnihi ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dhulmun azim." Itu bukan seperti yang kalian fahami. Karena sahabat ini faham ya, siapa saja dari firman Allah tadi, orang beriman dan belum mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka dapat petunjuk. Sahabat memahami kezaliman sini, kezaliman yang standar. Tidak memberikan hak atau mengambil hak. Makanya dia mengatakan, "Ya Rasulullah, siapa yang tidak melakukan kezaliman?" Maka kata Nabi SAW, kezaliman sini bukan seperti yang kalian fahami. Tapi dia seperti apa yang diucapkan oleh Luqman Al-Hakim. Ya, rahimahullah. Beliau mengatakan, "Wahai anakku," dalam Al-Quran, "janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah karena syirik adalah kezaliman yang besar." Diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsir surah Al-An'am ayat 82 ini, mereka adalah orang-orang yang memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah, tidak berbuat syirik kepadanya. Mereka tidak berbuat syirik sedikit pun. Balasannya mereka mendapatkan rasa aman pada hari kiamat dan mendapatkan petunjuk di dunia dan juga di akhirat. Selanjutnya tauhid yang ketiga teman-teman sekalian akan menjadi penyebab ya, daripada diterimanya amal. Ya, apapun yang kita kerjakan, serta juga tentunya ya, akan menjadi kalau kita melakukan lawannya syirik, jadi penolakan terhadap amal itu. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi, di hari Jumat begini biasanya kita baca surah Al-Kahfi. Di ayat terakhirnya, di ayat 110-nya Allah mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salih wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, begitu meninggal ketemu sama Allah dan masuk surga, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh, amal-amal yang diperintahkan, dan jangan ia mempersekutukan sesuatu pun dalam ibadah dengan Rabbnya. Maksudnya di sini adalah tidak merusak tauhidnya. Ya. Begitu juga teman-teman sekalian, dia akan mendatangkan ketenangan jiwa. Ini bisa kita katakan poin yang keempat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah At-Talaq surah nomor 65 ayat 3, "Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan menjadi pencukup baginya. Tawakal artinya dia yakin Tuhannya ada, setelah dia ikhtiar, dia kemudian kembalikan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang menguatkan ini kata Nabi SAW, "Man iltamasa ridallahi bisakhatin nasi kafahu Allahu mu'natan nasi wa man iltamasa ridha'an nasi bisakhatillah wakalahu Allahu ilan nas." Barang siapa yang mencari ridha Allah saat manusia tidak suka, misalnya Anda sedang berada di jalan Allah tapi manusia tidak suka perbuatan itu, kita mulai istiqomah, konsisten, hijrah atau apa saja, orang tidak suka, manusia tidak suka, maka kata Nabi SAW, Allah akan cukupkan dia dari manusia. Jadi tidak butuh dengan orang-orang itu, Allah akan penuhi kebutuhannya, Allah akan datangkan komunitas yang baru dan seterusnya. Dan barang siapa yang mencari ridho manusia, tetapi itu mengundang murkahnya Allah. Adalah yang penting manusia suka sama saya, atasan saya, istri atau suami atau mertua, walaupun Allah larang, Allah haramkan. Ya, maka Allah akan membuat dia bergantung pada manusia. Allah akan membuat dia bergantung pada manusia. Dan ini yang tidak kalah penting adalah masalah tauhid akan mengampuni dosa-dosa kita.
Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Qudsi, Allah berfirman, hadis riwayat Tirmidzi, "Ya bani Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma lakitani la tusyrik bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfirah." Kata Allah, wahai anak Adam, jika engkau mendatangiku nanti pada hari kiamat dengan dosa sepenuh bumi, semua bumi ini penuh dengan dosamu, kemudian engkau datang tidak berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu apapun, maka aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi itu juga. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka bagaimana dengan orang yang betul-betul memang tidak berbuat kesyirikan? Berarti tidak berbuat dosa. Berarti tauhidnya akan menambah, memberatkan timbangan amalnya pada hari kiamat nanti. Yang terakhir mungkin teman-teman sekalian, dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk ke dalam surga Allah yang abadi, bahkan bisa mendapatkan surga yang terbaik, surga tertinggi. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abdu wa rasuluh." Siapa yang bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu bersamanya, dan Muhammad adalah benar-benar utusan juga, hambanya juga utusannya. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatu alqa ila Maryam wa ruhun min. Dan Isa juga adalah utusan, hamba Allah dan utusannya, serta kalimat Allah dalam penciptaan Nabi Isa, yaitu kun, ya betul-betul disampaikan kepada Maryam, dan ruh yang ditiupkan dari sisi Allah. Wal jannatu haq, dan surga itu benar adanya. Wan naru haq, surga juga benar adanya. Dia yakini itu. Adkhalahullahu al-jannata ala ma kana minal amal. Allah akan masukkan dia ke dalam surga, ya, dengan sesuai dari kadar amal yang dia miliki. Dalam lafaz Imam Muslim, adkhalahullahu min ayyi abwabil jannati tsamaniyati sya'. Allah akan masukkan dia ke dalam surga dari 8 pintu surga, dia boleh pilih mana yang dia inginkan, hanya karena dia bertauhid kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Sebagai penutup, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, "Man mata la yusyrik billahi syai'an dakhalal jannah, wa man mata yusyrik billahi syai'an dakhalan nar." Siapa yang meninggal tidak syirik kepada Allah sama sekali, dipastikan dia masuk surga. Dan siapa yang meninggal berbuat kesyirikan kepada Allah, mempartnerkan Allah dengan makhluknya, maka dia akan masuk ke dalam api neraka. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kurang lebih 13 tahun Nabi SAW di Mekah. Perlu anda ketahui, 23 tahun dari masa hidup dakwah Nabi, 13 tahun fase Mekah, 10 tahun fase Madinah, 13 tahun di Mekah, 10 tahun pertamanya belum ada perintah ibadah-ibadah yang kita kerjakan sekarang. Sholat itu disyariatkan tahun ke-11 dari masa kenabian di Mekah. 10 tahun sebelumnya belum ada, karena Isra Mi'raj terjadi di tahun ke-11 Hijriyah, di tahun 11 masa kenabian. Belum ada zakat, belum ada jihad, belum ada puasa. Itu semua disyariatkan nanti di fase Madinah. Di tahun 2 Hijriah baru ada puasa Ramadan, baru ada setelahnya perintah zakat, baru ada perintah jihad dan seterusnya. Lalu apa kira-kira isi dakwah Nabi Muhammad SAW selama 10 tahun itu? Tauhid. Bagaimana mengajak umat manusia di saat itu, terutama penduduk Mekah, untuk mengisahkan Allah. Tidak lagi menyembah-nyembah berhala. Karena Abu Lahab, Abu Jahal itu teman-teman kalau ditanya, ini Ka'bah rumahnya siapa? Mereka bilang Allah. Kalau kita hidup di masa itu, kita bertemu sama Abu Jahal, kita akan tanya, Abu Jahal ini meninggal dalam keadaan kufur, syirik kepada Allah. Ditanya ini Ka'bah punya siapa, dia akan bukan rumahnya Allah. Dalam Al-Quran dikatakan bahkan seluruh penduduk Mekah yang musyrik itu, wa idza sa'antum man khalaqas samawati wal arda Allah. Kalau engkau tanya Muhammad kepada mereka, siapa yang ciptakan langit dan bumi, mereka akan katakan Allah. Kalau gitu kenapa kalian sembah berhala-berhala ini? Jawaban mereka mirip dengan sebagian kaum muslimin di masa kita sekarang. Orang-orang Mekah mengatakan, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami enggak sembah berhala ini kecuali kami jadikan perantara antara kami sama Allah. Allah tidak butuh perantara benda-benda mati. Ya jimat, ya kertas dan segala macam. Ini hati-hati. Ya, banyak orang terjebak dalam kesyirikan tapi tidak faham. Jangan teman-teman kalau dikasih kertas oleh seseorang yang anda anggap tokoh masyarakat, anda tidak ngerti apa, yang penting bahasa Arab, main tempel sembarangan. Ya, tempel di rumah, tempel di mobil. Ya, saya pernah menyampaikan masalah ini di beberapa kajian kami. Dulu pernah di Irian, saya dipanggil oleh seseorang jemaah, "Ustaz, tolong Ustaz ke rumah saya, lihat di kamar ayah saya itu ada kertas dalam bahasa Arab." Begitu saya ke rumahnya, saya lihat, mohon maaf, saya belajar bahasa Arab dari SD, ayah saya sudah ajar bahasa Arab. Sampai saya SMP ke Al-Azhar, saya SMA 1 di Madinah, hampir tiap hari dengar bahasa Arab itu.
Sudah biasa gitu dengar ya. Tapi begitu saya baca saya nggak ngerti. Tapi tulisannya tulisan Arab. Apa ini gitu? Kertasnya sudah kuning, butek banget gitu. Sudah sedikit agak robek-robek. Setelah saya perhatikan cukup lama, berapa detik gitu, berapa menit, baru saya tengah, oh ternyata itu bahasa Indonesia tapi diarabkan. Ya. Tulisannya situ setelah kita perhatikan, saya perhatikan ya, oh ternyata inilah nama-nama 7 orang ya Ashabul Kahfi. Ya. Yang diceritakan dalam surah Al-Kahfi itu, nama itu tulis nama-nama yang aneh-aneh di situ ya. Terus ini nama anjingnya. Dalam bahasa Arab tapi Indonesia gitu ya. Dan siapa yang menempelin di rumahnya tidak akan masuk pencuri, tidak akan susah hidupnya dan segala macam. Subhanallah, kertas. Apa hubungannya kertas ini? Kalau yang benar minta sama Allah, bukan kertas itu. Ya, ini harus hati-hati sekali. Kadang-kadang dalam bahasa Arab huruf hijaiyah dibolak-balik, gambar burung, gambar pedang. Ini dari mana semuanya? Nabi SAW, bahkan orang kadang-kadang mau pergi jihad, mau pergi berperang, kadang-kadang dikasih baju, ada tulisan macam-macam gitu ya. Waktu di masa Nabi Muhammad SAW, teman-teman sekalian, beliau tidak pernah memberikan satu lembar kain kah tulisan kah tempel di badan sahabat untuk mau pergi berperang. Tapi Nabi SAW mengatakan kepada mereka, kumu ila jannati rabbikum. Bangun kalian bangkit dan kejarlah surga Tuhan kalian. Nah, silakan mati. Nggak ada kebal-kebalan, udah. Kesempatan justru sekarang memang harus ditebas oleh musuh mati. Emang kalau mau mati syahid ya harus seperti teman-teman di Palestina. Kepalanya copot, badannya hancur. Memang begitu mati baru namanya mati syahid. Kalau enggak ya enggak dapat. Kan gitu. Ya, sudah seperti itu. Tapi Nabi SAW suruh sahabat, ayo berdiri. Kalian, tidak ada Nabi kasih kertas atau kasih apalah minyak atau air supaya dia kebal. Enggak. Ya. Sekarang berdiri, kejar surga kalian. Kejar surga Tuhan kalian. Gitu ya. Ya seperti itulah. Allahu a'lam. Jadi penting sekali memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan jelilah hati-hati teman-teman jangan terjerumus dalam masalah kesyirikan. Allahu a'lam. Kalau ada benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.